Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ryan Syarad Farid. Saya berasal dari Teknik Informatika Angkatan 2025 dari Fakultas Sains dan Teknologi dengan NIM 125501 11295 dari kelas C. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan bagaimana penerapan dari perolangan sederhana dan kombinasi, dan juga bagaimana penjelasan dan penerapan dari collection. Nah, collection ini ada 4. Yang pertama, list. Yang kedua, tuple. Yang ketiga, ada set. Dan yang terakhir, ada dictionary. Nah, langsung saja ke video pembahasannya. Let's go. Baiklah teman-teman, pertama ini akan saya jelaskan tentang perolangan. Nah, perolangan ini biasa menggunakan while dan for. Untuk yang pertama ini kita buat perolangan sederhana ya. Untuk while biasanya seperti ini, cukup mudah ya. X sama dengan 0, lalu menggunakan while-nya perolangan selama X masih di bawah atau sama dengan 5. Nah, oke. Kita print nilai X adalah X sini, X tambah sama dengan 1. Kenapa harus ditambah 1? Karena jika kita tidak menambahkan 1, maka kan variabelnya tetap 0. 0 itu masih di bawah 5. Jadi bakal terus berulang, tidak berhenti-berhenti, karena tidak mencapai angka yang kita batasi, yaitu 5. Karena ditambah dengan variabel X tambah sama dengan 1, atau bisa dibilang X sama dengan X-nya ditambah dengan 1. Maka outputnya akan seperti ini. Nilai X adalah 0 untuk nilai pertama, 2, 1, 2, dan seterusnya. Kalau mau mulai dari angka 1, bisa juga kita ubah aja nih variabel awalnya jadi angka 1. Maka dia akan mulai dari angka 1. Nah, kalau kita mau membuat perolangannya sampai 100, maka yang diubah batas dari X kurang sama dengan berapanya. Misalnya 50. Nah, dia akan mengulang sebanyak 50. Nah, di while ini kita juga bisa menuliskan seperti ini. Ini kita buatnya sampai 10 aja ya. Kita bisa membuat bisa menambahkannya dulu baru menghasilkan outputnya. Nah, kita bisa menggunakannya di atas print. Jadi printnya terakhir. Tapi kalau kayak gini dia bakal mulai dari angka 2. 50 ya, kebanyakan 10 aja deh. Nah, biar nampak nih, dia mulai dari angka 2 dan sampai 11. Kenapa begitu? Karena nilai ini di sini kan mulai dari angka 2 karena dia variabelnya ditambah dengan 1 dulu. Makanya di sini kita ubah angka sebelum ditambahkan. Misalnya ditambah 1 nih kan, hasilnya 2. Biar hasilnya 1, maka kita bikin angka sebelumnya 0. Nah, seperti ini. Maka dia akan mulai dari 1. Dan di sini masih over nih. Ini kan batasan 10. Sedangkan di sini outputnya nilai adalah 11. Nah, ini sini dibaca itu masih perolangan dari 9. Nah, kan ditambah 1, 9 tuh hasilnya. 9. 10 tuh kan. 9 tambah 1, 10. Nah, 10 ini kan masih sama dengan 10. Tambah dengan 1. Nah, jadi 11. Biar dia sampai 10 aja, kita tidak usah pakai sama dengan kalau tulisannya seperti ini. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di while juga kita bisa membuat yang namanya untuk membuat perolangan ini berhenti di angka tertentu. Misalnya kita ingin membuatnya sampai angka 5, kita menggunakan break. Nah, bisa juga kita ubah dari sini, tapi ini menggunakan perintah to break.
Cara penulisannya kita menambahkan jika nah tadi membatasi sampai 5 ya, berarti sampai jika x nya sama dengan 5 sampai dengan 6. Oke, dengan 6 maka break atau hentikan, hilangkan. Jadi kenapa di sini 6 enggak 5? Nah, outputnya ini. Karena di angka 6 ini sudah diberhentikan perintah dari while. Nah, seperti itu. Kalau kita mau bikin sampai angka 8, berarti kita nambahkan di sini angka 9, satu angka di atasnya. Jadi kita berhentikan aja sampai 9 udah nggak terhitung lagi, udah nggak dihitung misalnya. Jadi yang akan ditampilkan sampai angka 8 aja. Nah, di sini kita bisa juga menggunakan dan menghilangkan atau mengeskip nomor yang kita inginkan. Saya menggunakan file continue. Nah, begitu. Misalnya kita menghilangkan angka 9. Ini kan x sama dengan 9. Tinggal kita ubah aja di sini. Continue. Menu ya. Nah, maka terminalnya akan seperti ini. Nah, angka 9 nya hilang. Nah, dari 8 langsung ke 10. Di skip lah ya, kata lainnya. Nah, untuk perulangan sederhana dari while seperti ini. Selanjutnya ada perulangan dari for. For ini sama seperti while, digunakan sebagai perulangan, tapi penulisannya cukup simple lah ya. Kalau for cukup menggunakan for variabelnya x in pada rentang di rentang 1,6 print perulangan x. Nah, di sini dia akan mengulang dari 1 sampai 5. Kenapa nggak sampai 6? Di sini kan 6 masih di atas 5. Atau gimana ya sebenarnya? 6 nya ini sama kayak x nya masih di bawah angka 6. Nah, seperti ini lah ya. Nah, for x nilainya 1 masih mulai dari 1, x nya itu 1 kan. Nah, ini batasnya. Selama x nya masih di bawah angka 6, dia akan terus melakukan perulangan. Seperti itulah hasilnya ya. Seperti ini hasilnya. Perulangan ke 1, 2, 3, 4, 5. Dia for ini lebih simple untuk penulisannya. Itu bedanya dengan while. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan perintah break tadi, menghilangkan angka apa kita seperti ini sih. Nah, menggunakan if tadi ya. If x menghilangkan angka 3 nya, maka seperti itu. Break. Bukan menghilangkan ya. Kalau break tadi membatasi hanya sampai 3 aja berarti menggunakan break. Kebanyakan break itu digunakan pada force. Nah, ada juga nih. Next, bisa juga skip ya, kayak tadi skip angka 3. Nah, nggak usah ini deh, saya print x. Nah, seperti ini. Jadi ini printnya nggak usah digunakan kalau membuat kerja ya. Nah, tuh 3 nya hilang. Itu mau menggunakan tadi. Selesai ini print di bawah gitu teman. Repot. Nah, printnya kita pindahkan ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, maka yang ketiganya hilang.
Nah, untuk penerapan perolangan sederhana dari for dan while seperti ini. Kita lanjut ke perolangan kombinasi. Let's go. Oke teman-teman, selanjutnya adalah perolangan kombinasi. Untuk perolangan kombinasi ini, dia bisa menuliskan perolangan dan perolangan. Untuk for dalamnya ada for, atau for dalamnya ada while. Nah, misalnya langsung saja kita buat dulu dari for. For-nya x bikin x. Kita buat sampai 4 ya. Ini kita mau menghasilkan output matriks, bilangan matriks seperti ini outputnya 1, 2, 3. Dari nanti ada 2, 4, 6. Next, selanjutnya ada 3, 6, 9. Bilangan matriks seperti ini menggunakan pentine. Ya, nanti di printannya x kali y, jadi 1, 2, 3 dikali 1, 2, 3. Kita menggunakan n biar hasilnya ke 1. Bukan lah, itu kan sih, biar ada spasi gitu. Nah, biar nggak berdempet. Menggunakan print biar peluangnya ke samping. Kalau nggak menggunakan ke samping, ke bawah deh. Hasilnya menggunakan print jadi ke samping lurus gitu aja. Karena di sini kan udah kita bikin n ini kan untuk menampilkan outputnya ke samping. Nah, dari sini deh. Nah, kalau cuma print x tambah y, maka hasilnya seperti ini. Itu yang matriksnya. Nah, untuk menampilkan bilangannya itu ke samping, maka kita buat jadi seperti ini. Menambahkannya, menambahkan n. Nah, ini biar menulis ke samping. Nah, biar dia lanjut lagi ke bawah, kita bikin frame di sini, membatasi. Nah, hasilnya akan seperti kotak gitu. 1, 2, 3, 2, 4, 6. Tadi kan urutannya masih kayak nyambung ke bawah satu aja. Nah, ini nyambung ke samping. Nah, ini baru itu yang matriks gitu ya. Nah, apa lagi ya? Kalau kita mau nampilin ininya, kayak nampilin nggak usah nomor deh, nampilkan x saja seperti ini maka hasilnya. Nah, saya juga jadi tidak mesti angka ya, menampilkan angka, dia menampilkan x atau bentuk lain. Nah, kita juga bisa membuat, di sini kita buat ada 5. Nah, ini nih untuk mengatur atau menambah ke bawah. Kalau ini untuk menambah ke samping, jumlah ke samping ya, sampai batasnya 4 ya, 4. Kalau mau buat ini menurun, misalnya angka yang ini cuma 1, x nya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Bisa juga kita kombinasikan dengan while. Pakai apa? Pakai while. Nah, while nya x ini kita buat biar nggak lupa seperti ini gitu ya, hasilnya set. Nah, sini kita menggunakan for while print s gitu. Nah, itu tulisannya seperti ini. Kalau pakai klik bisa juga.
kalau nggak pakai trik ya. Harus sendiri tambah dulu. Dah tuh. Kan ya? Lupa lah. Nah, gitu teman-teman. Jadi di sini saya ada salah kan. Nah, untuk while kita harus menambahkan variabelnya. Misalnya di sini variabelnya y sama dengan 0. Di sini while-nya pun sesuai dengan variabel yang kita buat. Nah, ini juga patutlah salah tak muncul dia. Nah, seperti ini. Bukan while. Kita coba. Oh iya, sini harus menambahkan n ya, biasanya nanti ini itu ke atas bukan ke samping. Ini, nah ini kita sesuaikan dengan tulangan di atas. Ya, jadilah seperti ini. Oke, gitu ya untuk kombinasi dari perulangan. Dan bisa banyak kombinasi yang lain, cuma saya banyak lupa. Oke, next kita lanjut ke collection. Let's go. Oke teman-teman, selanjutnya pembahasan tentang collection. Nah, yang pertama kok dalam collection itu ada list. Nah, di Python list itu dibuat menggunakan ada kurung spesifik. Daftar list atau data yang kita buat menggunakan kurung spesifik. Coba buat. Misalnya kita membuat senjata ini. Senjata. List kita apa aja? Datanya menggunakan. Nah, kita coba menampilkan hasilnya. Maka akan seperti ini. Oke. Nah, ini bentuk list. Nah, di sini dalam list, kalau mau melihat tipe datanya, kita menggunakan tipe data. Itu biasa. Tipenya tipe datanya apa? Tipe list. Untuk melihat jumlah berapa list yang kita buat menggunakan len. Nah, misalnya tipe datanya list. Jumlahnya ada 5 data. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam list ini kita bisa mengubah, menambahkan, ada ya, lupa ada bahasanya. Nah, dalam list ini kita bisa mengubah, menambahkan, ataupun menghapus data yang sudah kita buat. Dalam variabel tadi ya. Contohnya ini, kita hapus dulu. Misalnya kita mau menambahkan apa ya? Menambahkan berarti senjata ketapel. Senjata menambahkan ketapel di akhir. Nah, seperti ini. Menambahkan ketapel. Jadi kita menambahkan satu data lagi untuk ketapel menggunakan update gitu ya. Kita juga bisa mengubah datanya menggunakan insert. Kita mau mengubah apa nih datanya berapa? Oh ya, di sini untuk indeksnya, untuk urutan datanya dimulai dari 0. Misalnya ini pedangnya dari 0, ini 1, 2, 3, 4. Karena indeksnya memang begitu. Ini kita mengubah pedangnya menjadi ketapel. Nanti kita buat insert kurung 0, ketapel. Data yang mau kita ubah menjadi ketapel. Seperti ini. Nah, kalau untuk meremove-nya kita menggunakan remove. Bisa menggunakan remove. Nah, remove misalnya kita mau ngapus apa kita di sini mau ngapus busur lah. Busur ini senjata jarak. Senjata yang cukup ribet makanya. Oke, kita coba hapus. Maka hilang dari list dan pembahasan kata.
Nah, di sini juga kita bisa ini kan kalau ini menghapus sesuai nama data yang kita buat di list tadi. Kalau menghapus sesuai urutannya gimana? Kita menggunakan yang namanya for. Jadi di sini nggak perlu pakai nama datanya. Mau hapus ke berapa, untuk berapa data berapa? 0, 1, 2. Kita hapus tanah deh. Kita kan nombak busur. Jadi data yang ke urutan ketiga 0, 1, 2, 3. Kita panahnya hilang. Ini kan kita mulai dari sini 0, 1, 2, 3. Kalau mau dari kanan bisa juga kita menggunakan min. Nah, hasilnya seperti ini. Kenapa yang terhapus itu busur, bukan panah? Karena dia mulai dari sini 0, min 1, min 2, min 3. Ini nolnya memang dari awal, dari sini 0, min 1, min 2, min 3. Nah, min 3 yang ini terhapus. Bisa juga kita kita bisa juga manggilnya dengan indeksnya tadi. Caranya seperti senjata dan kurung seperti pedang. Memanggil pedangnya aja ya. Jadi nggak usah kita panggil semua. Ambil data pedangnya aja kan indeksnya, indeks berapa dia. Kalau dari list mungkin segini. Kita lanjut ke tuple. Nah, di tuple ini berbeda dengan list. Dari penulisannya, untuk yang pertama dari penulisannya. Penulisannya seperti ini. Kalau di list menggunakan kurung siku-siku, kalau di tuple menggunakan kurung biasa. Nah, kita print ini semua bentuk. Print 2 hasilnya ini. Oops. Dan ini print 2 satu buah. Nah, oke. Ya, buka ulangan tadi ya. Yang typo. Nah, itu dia. Hasilnya keluar seperti ini ya. Nah, di tuple ini kita saya lupa, nggak bisa di tuple ini aja ya. Kita coba aja. Jadi di tuple ini kita tidak bisa menambahkan atau mengubah data dari tuple ini. Misalnya kita membuat nih buahnya ini kita ditambahkan ya, append. Nggak usah komentarnya. Hasilnya error karena di tuple berbeda dengan list, dia nggak bisa menambah data ke dalam tuplenya. Kalau misalnya kita mau mengubah insert, maka bisa lihat saja. Nah, mengubah juga tidak bisa. Kalau meremove, maka bisa juga tidak bisa. Berarti dalam tuple ini kita hanya bisa melihat data dari yang kita bikin. Tidak bisa diubah, tidak bisa ditambahkan, dan tidak bisa dihapus. Next, kita masuk ke set. Nah, kalau di set ini kita bisa menghapusnya. Kita coba ya. Untuk penulisan set menggunakan kurung awal. Kita buat data tadi buku alat ada. Nah, ini boleh dan alat menggunakan kurung awal. Nah, untuk kita coba mengubah datanya ya. Append
ya data yang keberapa ya, jadi mau ke tambah. Nah, ADD bisa juga kita menggunakan ADD juga bisa. Nah, di sini ini menambah, insert berarti kan, insert berarti kalau di set dia menggunakan ADD, beda sama yang tadi ya. Di sini kita menggunakan apa dia? Oh ya, bisa menambah. Ini insert untuk mengubah. Oh, ini error. Bentar. Kalau apa menambah, insert mengubah. Nah, di set kita bisa menambahkan menggunakan ADD ya, menambahkan data yang di dalam set tadi. Kalau remove kunci Inggris tidak ada dalam data, sorry, palu. Nah, berarti dalam set dia hanya bisa menambah dan menghapus, tidak bisa mengubah. Itulah perbedaan dari ketiga ini. Next ke yang satu lagi. Selanjutnya materi terakhir tentang dictionary. Nah, dictionary ini kita bisa membuat data seperti ini ya. Nah, ini biasanya untuk membuat, misalnya kayak membuat profil kita deh, brandnya apa, modelnya apa, jualannya berapa. Nah, jadi kita bisa juga membuatnya menggunakan dictionary profil kita. Berarti kita buat variabelnya biodata. Nah, untuk dictionary ini kita menggunakan sama dengan buka kurung awal seperti ini. Nama kita siapa? Ini kita ganti nama saya sendiri. Ininya umur dulu, ini 17 tahun. Saya data ini saya tadi. Nah, itu. Nah, di sini jangan lupa menambahkan tanda koma ya, biar dia bisa lanjut ke data selanjutnya gitu. Jadi contohnya nama kita, fakultas, nanti sains dan teknologi. Nah, jika sudah buat koma dan kita tutup menggunakan kurung awal, lalu kita print biodatanya, maka hasil dari dictionary itu seperti ini. Nah, misalnya kita mau buat ini apa ya, yang bisa sama misalnya dari dua fakultasnya deh, fakultasnya atau satu lagi fakultas. Nah, kita buat misalnya membuat seperti ini. Nah, oh ya, di sini kalau mau cek berapa jumlah data dari dictionary-nya, kita menggunakan printline ya. Nanti ini printline biodata. Nah, seperti ini. Kita ada 5 data dalam dictionary. Misalnya datanya seperti ini, tipe datanya seperti ini. Tipe. Nah, kita balik. Nah, jika ini fakultasnya dua, tapi dengan nama yang berbeda, atau
umur datanya yang sama. Lagi umurnya 16 dan 11 yang terbaru, maka dia akan mengikuti umur yang sesudahnya atau yang sudah diupdate gitu. Jadi yang ini nggak akan terpakai lagi, dia akan mengskip data yang sebelumnya yang sama ya, data yang sebelumnya, hasilnya akan menggunakan umur yang sesudahnya sesuai data yang ini ya. Nah, kalau penulisan dictionary seperti ini ya. Oke, itu aja mungkin penjelasan dari saya tentang apa tadi, perulangan sederhana for dan while, perulangan kombinasi for dan while, lalu ada collection, list, tuple, set, dan dictionaries. Dari saya itu saja, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dari yang saya sebutkan. Saya akhiri dan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.